Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Di kesempatan yang baik ini, kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Terkhusus di video kali ini, kami akan menginformasikan ataupun membahas perihal Dapodik peserta P3K 2022 untuk pelamar prioritas 3 dan juga pelamar umum, karena banyak rekan-rekan yang bertanya terkait dengan riwayat Dapodik ya yang ikut untuk seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas rekan-rekan semua. Nah, perihal untuk riwayat Dapodik peserta P3K 2022 untuk pelamar prioritas 3 dan umum, ini karena di Dapodik ya, karena ini wajib untuk peserta yang akan ikut di P3K 2022 ini, syarat mutlaknya adalah pelamar tersebut wajib terdaftar di Dapodik. Namun untuk di tahun 2022 yang sudah kita ketahui, itu akan dibagi dua pelamar, ada pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, untuk pelamar prioritas 3 ini dikhususkan untuk guru non ASN negeri yang minimal masa kerjanya 3 tahun, dan untuk umum adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk riwayat Dapodik sendiri, informasi terbaru yang kami dapatkan masih sama rekan-rekan semua, yaitu dari hasil audiensi atau rapat audiensi antara Kemendikbudristek dengan Forum Guru Honorer yang lulus passing grade P3K 2021 yang diadakan hari ini. Itu juga menyinggung ataupun membahas terkait Dapodik ataupun persyaratan bagi pelamar prioritas 3 agar bisa masuk ke dalam kategori prioritas 3 tersebut. Nah, di sini karena banyak yang teman-teman bertanya juga. Nah, dari penjelasan Prof Nunu yang kami dapat kutip dari penjelasan beliau pada saat rapat dengan Forum Guru Honorer tersebut, yaitu bahwasanya guru honorer negeri, ya ini syaratnya guru honorer negeri untuk yang prioritas ketiga. Ya, ini untuk yang prioritas ketiga Bapak Ibu. Untuk yang prioritas ketiga bahwasanya guru honor negeri itu terdaftar di Dapodik 3 tahun berturut-turut berada di Dapodik. Nah, ini 3 tahun berturut-turut berada di Dapodik, tidak boleh ada satupun yang kosong. Artinya dalam rekam jejak guru tersebut di Dapodik itu tidak boleh ada kosong. Misalnya mungkin di tahun 2018 atau 2019 ada di Dapodik mengajar, namun di tahun 2020 berhenti mengajar ataupun keluar dari Dapodik. Kemudian masuk lagi tahun 2021, ini tentunya tidak boleh ada yang kosong. Itu menurut pemahaman kami dari pernyataan Prof Nunu yang disampaikan pada saat rapat audiensi. Nah, sebenarnya hal mengenai Dapodik ini juga pernah dijawab oleh Prof Nunu di Instagram beliau yang menjawab pertanyaan guru yang akan ikut seleksi P3K, bahwasanya untuk guru yang terdaftar Dapodik selama 3 tahun berturut-turut mengajar tidak perlu tes, hanya melihat dari observasi yang observasi kinerja dan lain sebagainya. Itu dijawab oleh Prof Nunu bahwasanya betul ya. Jadi di sini kita bisa melihat jawabannya langsung bahwasanya memang syarat utama untuk prioritas ketiga ini adalah guru honor negeri yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun berturut-turut ya. Dan kemudian juga ada juga di Instagram Prof Nunu juga bahwasanya untuk yang prioritas ketiga adalah terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut masuk kelompok prioritas 3, tidak tes tapi melalui pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan rekan-rekan semua untuk melihat rekam kerja Bapak Ibu ataupun rekam riwayat Dapodik Bapak Ibu, silakan buka info GTK masing-masing ya, karena untuk melihat riwayat Dapodik Bapak Ibu semua tentunya bisa kita cek melalui info GTK, karena data yang ada di info GTK ini adalah data yang sudah sinkron dengan Dapodik, karena Dapodik biasanya bisa mengakses khusus hanya untuk operator sekolah, sedangkan untuk yang info GTK pastinya Bapak Ibu bisa mengaksesnya sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kunjungi saja website resmi untuk info GTK, login ke akun Bapak Ibu semuanya masing-masing, maksudnya login menggunakan
langsung ke GTK atau melalui SSO. Nah, di situ bisa dilihat Bapak Ibu di bagian kanan ya, di bagian kanan untuk rekam jejak Bapak Ibu selama di Dapodik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, nah ini adalah contoh rekam jejak ataupun Bapak Ibu berada di Dapodik selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kita perhatikan di sini mulai dari tahun 2019. Karena di dalam penjelasan Prof juga bahwasanya itu 3 tahun berturut-turut. Artinya kalau tesnya di tahun 2022 berarti 3 tahun berturut-turut ke belakang itu 2021, 2020 dan juga 2019. Dan yang terpenting adalah guru honorer negeri. Ya, ini ditekankan bahwasanya yang masuk prioritas 3 ini hanya khusus untuk non ASN negeri yang terdaftar 3 tahun berturut-turut di Dapodik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rekam jejak yang pertama. Ini adalah di Info GTK 2021 semester 2, kemudian 2001 semester 1, kemudian 2020 semester 2, kemudian 2020 semester 1, 2019 semester 2, 2019 semester 1. Nah, ini contoh 3 tahun terakhir yang terekam, tidak ada satupun yang kosong ya, tidak ada satupun yang kosong terlewatkan ataupun Bapak Ibu tidak masuk di Dapodik seperti itu. Nah, ini gambaran yang bisa kami sampaikan, contoh untuk 3 tahun terakhir yang rekam jejaknya ada di Dapodik. Ini data yang ada di Info GTK ya Bapak Ibu. Nah, silakan dicek sendiri Bapak Ibu, login ke akunnya masing-masing untuk melihat rekam jejak Info GTK Bapak Ibu semuanya. Karena Info GTK ini sudah sinkron ke Dapodik Bapak Ibu. Jadi ini syarat utama bagi rekan-rekan sekalian yang termasuk dalam prioritas ketiga. Nah, bagaimana dengan prioritas umum? Untuk prioritas umum sudah kita ketahui adalah pelamar umum yang termasuk lulusan PPG, kemudian juga guru swasta. Oke Bapak Ibu, kita buka kembali peserta-peserta ataupun pelamar yang bisa ikut seleksi P3K di tahun 2022. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Namun kita lihat lagi untuk yang pelamar umum itu syaratnya adalah terdaftar di Dapodik, dalam artian bagi rekan-rekan guru honorer mungkin di tahun sebelumnya sudah mengikuti tes namun tidak lulus PG, namun masa kerja Bapak Ibu itu di bawah 3 tahun, itu masuk ke dalam pelamar umum. Nah, untuk guru swasta itu juga termasuk pelamar umum yang tidak lulus PG di tahun 2021 dan nanti wajib ikut lagi tes kompetensi ya, mengikuti tes melalui sistem CAT UNBK dan tentunya dinyatakan lolos apabila Bapak Ibu mencapai nilai ambang batas ataupun passing grade yang terbaik. Dan kabar baiknya masih tetap ada afirmasi yang diberlakukan untuk pelamar umum, yakni afirmasi cerdik 100% untuk nilai kompetensi teknis. Jadi untuk yang umum ini adalah Dapodik yang di bawah 3 tahun ya. Jadi misalnya rekan-rekan sekalian baru terdaftar di Dapodik, kalau kita hitung mundur ke belakang berarti itu di atas di tahun 2019 berarti 2020 2021 berarti itu baru 2 tahun, berarti itu tidak termasuk ke dalam prioritas ketiga, berarti itu masuk ke dalam umum. Nah, juga banyak yang rekan-rekan yang bertanya bagaimana yang mutasi ya, mutasi Dapodik yang awalnya di guru swasta kemudian pindah ke guru honorer negeri. Nah, ini tentu kami tidak bisa memastikan jawaban kami bahwasanya apakah Bapak Ibu itu termasuk ke dalam prioritas 3, karena dari penjelasan Permenpan RB memang di situ dituliskan adalah guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik ataupun berturut-turut 3 tahun terakhir di sekolah negeri tentunya ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan apabila Bapak Ibu mutasi dari sekolah swasta, apakah 3 tahun terakhir tersebut berada di sekolah negeri atau di sekolah swasta? Nah, itu tentunya nanti yang bisa menentukan apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam prioritas 3 atau tidak, pastinya adalah Kemendikbudristek. Dan kita bisa mengetahui jawabannya setelah dibuka pendaftaran dan tentunya nanti akan ada keterangan bahwasanya Bapak Ibu termasuk ke dalam prioritas prioritas 3 ataupun pelamar umum. Oke, itu terkait dengan pembahasan kita mengenai riwayat Dapodik. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya untuk yang prioritas 3 adalah guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik berturut-turut 3 tahun terakhir ya, itu dikatakan dengan prioritas ketiga. Sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.